Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss Edutainment ingin mencoba memberikan tips mengenai bagaimana caranya menghilangkan lendir yang ada pada belut, pada binatang belut ini. Nah, di sini sudah kita siapkan. Ini kurang lebih berapa ya? Satu kepal kurang lebih satu kepal dari daun jambu. Kenapa sih kita menggunakan daun jambu? Karena ternyata memang di daun jambu ini ada kandungan antioksidannya yang sangat tinggi, kemudian antibakteri juga. Nah, ini kita akan coba untuk menghilangkan lendirnya ini menggunakan ini. Biasanya sih kadang bisa juga menggunakan cuka, tapi kebetulan cuka di rumah habis, jadi yang ada di depan rumah itu hanya daun jambu. Kita coba untuk menggunakan daun jambu, mudah-mudahan berhasil ya. Ini sudah kita cuci tadi, kita coba remas-remas dulu. Kemudian kita langsung supaya lendir-lendirnya ini bisa keluar semua, jadi tidak licin ketika nanti kita mau mengolahnya. Nah, ini sangat kesat ya, makanya mungkin daun jambu biji ini biasanya juga dimanfaatkan untuk mengurangi diare ya, kemudian juga untuk mengurangi kolesterol gitu ya, dalam kesehatan. Nah, makanya pada belut juga ini terasa kesat. Nah, seperti ini, jadi tidak licin. Nah, ini sudah mulai kesat. Jika dirasa sudah mulai kesat, kita bisa bersihkan belut ini pakai air bersih yang mengalir. Kita akan bersihkan satu persatu, dan daunnya ini terpisah dari belutnya. Kita lakukan terus-menerus sampai bersih. Supaya nanti dalam pengolahan itu bisa lebih mudah. Nah, ini sudah kesat, tidak terasa licin. Oke, baik. Mungkin untuk tips kali ini dari tipsnya Miss Edutainment dicukupkan sekian. Nanti kita akan coba kira-kira belutnya ini akan kita olah menjadi apa ya yang cocok di siang hari ini. Yang terbayang sih sepertinya di luar tuh panas banget, jadi kayaknya sih mau kita bikin dendeng. Oke, kita coba nanti kalau bikin dendeng seperti apa. Ikuti terus perjalanan Miss Edutainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. kita akan coba membuat dendeng. Dendengnya ini terbuat dari dendeng belut yang tadi memang sudah kita bersihkan sebelumnya.
pertama-tama sebelum kita buat dendengnya, kita akan siapkan dulu bahan-bahannya, ada apa saja. Nah, ini di sini sudah kita siapkan. Yang pertama, ini kurang lebih untuk 1/2 kilogram dari belutnya sendiri. Nah, ini bahan-bahan yang nanti harus dihaluskan adalah yang pertama, ini ada ketumbar. Ketumbar ini kurang lebih 1 sendok atau boleh dilebihkan kalau memang suka agak banyak begitu. Kemudian juga ada 7 siung bawang putih. Kemudian 2 ruas dari kunyit dan juga 2 buah cabai merah. Selanjutnya di sini juga ada garam secukupnya dan gula putih secukupnya. Kemudian ini ada asam jawa, yang nanti asam jawanya akan kita siram dengan air bersih atau air matang gitu. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita membuat bumbunya, terlebih dahulu kita akan memamarkan dari belutnya sendiri. Oke, bagaimana caranya? Untuk caranya kita, karena tidak ada pemukulnya, kita menggunakan coet atau cobek gitu ya, menggunakan coet atau cobek. Ini yang pertama, kita akan memarkan seperti ini. Dibuat pipih seperti ini. Yang sudah siap, kita langsung simpan di sini. Kita lakukan terus-menerus sampai permukaannya betul-betul tipis. Supaya apa? Supaya nanti bumbunya itu bisa meresap dengan baik. Ini ada kepalanya juga. Untuk selanjutnya, ini sudah kita memarkan semuanya. Ini kurang lebih 1/2 kilo ya, 1/2 kilo dari belutnya sendiri. Nah, kita tadi sudah siapkan untuk bahan-bahannya. Ini akan kita haluskan. Yang pertama, kita akan haluskan ketumbar. Langkah kedua setelah ketumbar, kita akan masukkan ini. Pertama, cabai dulu. Ini kita menggunakan cabainya cabai Tanjung ya. Terus kita buang juga bijinya supaya nanti anak-anak juga bisa makan karena tidak terasa pedas. Setelah cabai merah, kita akan coba masukkan tuh kunyitnya dulu. Jadi bawang itu terakhir kita masukkan. Kenapa bawang itu terakhir? Karena bawang itu mengandung ada airnya. Jadi kalau misalnya itu di awal atau di tumbuk pertama, itu bahan-bahan yang lainnya biasanya tidak begitu halus. Sudah dirasa mulai halus, kita akan masukkan kunyitnya. Kemudian kita masukkan bawang putih yang sudah kita siapkan. Kita ulek terus sampai bumbunya halus.
Baik, ini bumbunya dirasa sudah halus. Kita akan pindahkan ke wadah yang bisa menampung dari belutnya sendiri. Kemudian kita diamkan terlebih dahulu supaya bumbunya meresap. Nanti akan kita lumuri juga dengan garam, gula, dan juga asam jawa, air asam jawa. Kita masukkan belutnya semuanya, kemudian kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih 10-15 menit supaya bumbunya betul-betul meresap, dan nanti akan kita jemur. Kita menggunakan wadah kembali gitu ya untuk menjemur, dan kita tunggu sampai nanti kering. Baik, ini sudah kurang lebih 10 menit kita diamkan. Nah, ini jika sudah terasa meresap dan juga tercampur semua bumbu dan bahannya, ini kita bisa simpan di tempat atau nampah gitu kan, biasanya pakai nampah ini untuk menjemur. Nah, kita simpan satu persatu. Alasnya bisa menggunakan koran atau kertas yang lainnya. Tidak ada sisa dari bumbunya ini, kita bisa berikan ke belut yang dirasa kurang. Baik, satu persatu sudah selesai. Langkah-langkahnya kita akan mengandalkan sinar matahari untuk kita jemur. Mungkin kalau misalnya ada oven mungkin bisa juga di oven ya, tapi kita coba dengan teknik yang tradisional, kita untuk menggunakan sinar matahari saja. Nanti akan kita jemur di luar. Baik, kita tunggu hasilnya seperti apa, dan nanti sampai kita bisa goreng dan kita nikmati.